Nasib malang dialami seorang pemuda bernama Nixon Takmanu, warga desa Obola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020 sekitar pukul 12 WITA, Nixon Takmanu dianiaya oleh beberapa terduga pelaku, yakni YBCes tanpa alasan, di Jalan Timor Raya, Unaek Desa Camplong 1 Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang. Para terduga pelaku berani melakukan aksi pengeroyokan, karena diduga terpengaruh minuman keras. Dalam keterangan kepada sejumlah media di kediamannya, Jumat, tanggal 12 November tahun 2020, korban mengaku kasus dugaan penganiayaan terhadap dirinya, bermula saat hendak pergi ke kebun. Di perjalanan, tepatnya di tempat kejadian perkara, TKP, korban langsung ditahan oleh ketiga terduga pelaku. Tanpa basa-basi korban yang tidak tahu menahu kesalahan yang dilakukan, langsung dikeroyok secara beramai-ramai dan membabi buta oleh ketiga terduga pelaku tanpa ampun. Dalam melakukan aksi penganiayaan, menurut korban diduga ketiga terduga pelaku menggunakan benda keras berupa kayu dan batu dengan sasaran di bagian wajah, kepala, pinggul belakang dan bagian belakang daun telinga korban. Akibat mendapat tinju dan pukulan secara membabi buta, membuat korban akhirnya pingsan dan tak sadarkan diri. Mengetahui korban sudah tak sadarkan diri, menggunakan mobil pick-up, ketiga terduga pelaku kemudian mengangkut korban, dan membuangnya ke areal persawahan Oel Tune. Saat mereka muat saya di mobil pick-up, saya sudah tidak sadarkan diri sehingga saya tidak bisa berteriak, ungkapnya. Mendengar adik kandungnya dianiaya, pejabat sementara Desa Ubola Dalam Aminadab Takmanu, langsung berkoordinasi dengan pihak Polsek Fatuleu, guna mencari keberadaan korban. Tapi sebelumnya, keluarga korban telah memperoleh informasi dari beberapa sumber, termasuk pihak Polsek Fatuleu kalau korban sedang menjalani perawatan di unit gawat darurat, UGD, Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat. Tiba di kantor Polsek Fatuleu, saya diberitahu oleh salah seorang Babim Kantipmas, bahwa salah satu anggota TNI Yonif 744 Naibonat, yang kebetulan melihat kejadian itu, memberitahu kalau korban, kini telah dibawa ke UGD Rumah Sakit Naibonat. Maka ketika tiba di kantor polisi, saya diarahkan ke RSUD Naibonat, papar Aminadab. Dilanjutkan Aminadab. Atas penyampaian informasi tersebut, kemudian pihak keluarga memutuskan untuk mengecek keberadaan korban di RSUD Naibonat. Namun sangat disayangkan, karena setelah dilakukan pengecekan, ternyata korban tidak berada di RSUD Naibonat. Kondisi demikian, membuat keluarga cemas akan keberadaan korban yang belum diketahui, sehingga Aminadab memutuskan untuk melapor secara resmi kepada pihak kepolisian sektor setempat. Sambil menunggu kepastian informasi dari Polsek Fatuleu, keluarga pun tidak tinggal diam, melainkan mencoba menelepon berulang-ulang kali ke handphone milik korban. Baru, pada pukul 6 WITA, korban merespon telepon dari keluarga, dengan mengatakan, kalau dirinya sedang berada di areal persawahan Oel Tune. Atas informasi korban inilah, keluarga langsung bergegas menjemputnya, untuk dibawa ke kantor Polsek Fatuleu. Di sana, korban didapati dalam keadaan babak belur dan berlumuran darah. Kurang lebih pukul 6 WITA, keluarga dan pihak Polsek membawa korban ke RS Naibonat guna merawat dan melakukan visum demi kepentingan proses kasus penganiayaan ini, tandasnya.